Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Haryoko, peserta Lasar dari Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara. Hari ini akan berbicara tentang habituasi memenuhi tugas individu hari ke-20. Hari ini kita harus ketahui dulu apa itu habituasi. Jadi habituasi secara harfiah ini diartikan sebagai sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau sesuatu supaya menjadi terbiasa. Artinya, habituasi ini adalah sebuah pembiasaan. Ada beberapa hal yang diperlukan penciptaan habituasi yang diarahkan kepada sebuah karakter sebagai karakter diri ideal melalui proses internalisasi, pembiasaan diri melalui intervensi atau stimulus tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Jadi, intervensi itu diciptakan agar bisa memicu timbulnya suatu respon perubahan tindakan tertentu yang diawali dari hal-hal kecil atau yang paling besar dibutuhkan di tempat kerja, khususnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jabatan peserta. Itu tadi mengenai habituasi. Selanjutnya kita berbicara tentang konsep aktualisasi. Jadi, aktualisasi dalam suatu proses pembelajaran atau pelatihan adalah bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori-teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadi gagasan-gagasan sebagai kegiatan atau realita atau nyata, memperhatikan tuntutan pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi aktualisasi terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan juga pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Nah, ini kegiatan-kegiatan aktualisasi merupakan intervensi terhadap proses pembelajaran habituasi. Kedua kegiatan tersebut ditandai dengan kemampuan yang harus dikuasai peserta berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Ini 1, 2, 3, ada 3 kriteria, mulai dari merancang aktualisasi yang diukur berdasarkan kemampuan peserta. Selanjutnya melaksanakan rancangan aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta. Terus kemampuan yang diperlukan dikuasai berdasarkan 2 kriteria di atas, ya, khususnya bagi peserta golongan 3. Jadi, untuk membuat rancangan aktualisasi, ya, diperlukan pertanyaan-pertanyaan pokok yang dijawab dalam aktualisasi tersebut. Sedikitnya ada 8 pertanyaan yang harus dijawab. Ini mulai isu apa yang dapat diidentifikasi di tempat kerja, isu apa yang berkenaan dengan pelaksanaan dan tugas jabatan, apa yang dimaksud dengan apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran anggaran 3, dan seterusnya. Adapun tahapan-tahapan aktualisasi, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah menetapkan isu. Penetapan isu disertai dengan pemecahan isu. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan isu, yaitu environmental scanning, problem solving, dan analisis. Ada 3 hal yang menjadi faktor yang memang sangat perlu diperhatikan dalam penentuan atau menetapkan isu. Selanjutnya menyusun rancangan aktualisasi. Ya, dalam merancang aktualisasi peserta dituntut dapat mengidentifikasi, menyusun dan menetapkan isu atau permasalahan, mengajukan gagasan pemecahan dan dengan penyusunan dalam daftar rencana kegiatan, mendeskripsikan keterkaitan antara kegiatan yang diusul dengan substansi mata pelatihan, pelayanan publik atau rule of government, dan juga manajemen ASN. Tentu saja di sini yang berkaitan langsung dengan kita, ya, adalah pelayan publik. Ini tentu saja pelayan publik ini adalah pilihan yang paling relevan dengan jurusan kami.
Kemudian mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan yang didasari aktualisasi. Nah, di sini juga ada role model ya. Ini semua kita pelajari sebelum kita melaksanakan aktualisasi. Untuk membuat rancangan aktualisasi juga. Role model ya, perlu adanya role model dalam habituasi pada kegiatan-kegiatan aktualisasi peserta yang menjadi contoh teladan. Ini kita pilih satu dari instansi tempat kita bekerja yang kita jadikan role model yang nantinya bisa mendukung keberhasilan kita. Yang terakhir selanjutnya menyusun laporan aktualisasi ya. Muatan laporan aktualisasi ada deskripsi core isu, proses penerapan inisiatif, gagasan kreatif yang telah dirancang, deskripsi analisis terhadap dampak yang ditimbulkan, evidence atau dukungan bukti, pembelajaran baik berupa dokumen, notulen, foto, rekaman, video, dan lain sebagainya.